Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali saudara beribadah secara online Gerika Philadelphia pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, pikiran kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebelum itu kita akan memasuki doa pembukaan melalui hamba-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita beribadah Minggu di dalam Gereja Injil Karunia Gerika Jemaat Philadelphia. Mari kita berdoa. Puji hormat dan terima kasih Allah Bapa Surgawi, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, dan dalam Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kami bersyukur ya Allah Tritunggal kami untuk hari ini di bulan yang baru, bulan Oktober, hari Minggu yang baru tanggal 4 tahun 2020. Kami bersyukur dapat beribadah kembali kepadamu. Dan dari awal hingga hari ibadah kami ini, kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami semua. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Thank you Jesus. Kaulah yang kami sembah. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembah kau, ku sembahmu, ku menyembahmu. Haleluya,
pujian ini dari awal saudara. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah kau, ku lagi nyanyikan saudara, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah dan yang kami tinggikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Mari kita memuji dengan bersuka cita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Juru Selamatku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Juru Selamatku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami,
katakan bergandengan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya saudara. Sebentar kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Untuk itu mari kita tetap memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini mengagungkan kasih-Nya. Mari kita ulang pujian ini dari awal saudara. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini mengagungkan kasih-Nya. Nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Ku mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mengasihi Yesus. Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini. Amin. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mengasihi Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Ku mengasihi Yesus. Sama-sama nyanyikan saudara. Katakan haleluya, haleluya, haleluya.
Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Puji, hormat, dan terima kasih Allah Bapa Surgawi kami untuk firman-Mu yang telah disiapkan bagi kami. Dalam ibadah hari Minggu yang baru, bulan baru, tanggal 4 Oktober 2020. Dan Tuhan tolong supaya kami mendengarkan dengan benar dan baik, mempercayai dengan sungguh-sungguh, dan mau melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup kekal, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang beragama yang mengatakan ada Tuhan dan punya Tuhan, tentu ibadah mereka akan dinyatakan untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang dipercayainya. Kecuali animisme yang tidak percaya adanya Tuhan. Bagi orang-orang yang beragama, tentu Tuhannya lah yang disembah, dipuji. Dan doa-doa mereka akan ditujukan kepadanya. Bagi orang-orang kudus umat Tuhan, sebagaimana dalam setiap seri khotbah saya untuk ibadah minggu, bahwa kita bukan orang berdosa, walaupun masih bisa berbuat dosa. Kita adalah orang kudus, yang dikuduskan oleh Roh Kudus satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Artinya dipilih menjadi milik dan merupakan jemaat milik Tuhan. Karena punya Tuhan yang menyelamatkan, tentu wajar saja kalau kita katakan, kita nyatakan bahwa kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita beribadah, menyembah Allah Bapa dan menyembah Roh Kudus. Tapi pertanyaan yang mungkin agak menggelitik kita, dan saya harap kita tidak tersinggung dan tidak marah. Apakah benar yang kita sembah adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus? Saudara-saudaraku yang terkasih, semua pertanyaan ini berlaku buat setiap orang kudus, orang percaya, anak Tuhan. Benarkah yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang telah menguduskan kita, telah memiliki kita, dan rela menjadi Bapa kekal kita, Tuhan kekal kita, penyelamat kita kekal? Ataukah ada yang lain yang kita sembah? Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata, Pak Pendeta Tommy ada-ada saja membuat-buat pertanyaan, menggocek-gocek seperti main bola. Tidak. Benarkah yang kita sembah ini adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus? Itukah sebenarnya yang sampai kepada mereka? Mari kita membuka bagian ini dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Lukas 4 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya ulang, Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, siapakahnya di sini? Iblis yang datang mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis. Dan ini terletak di dalam kitab Ulangan. Pasal 6 ayat 13, Tuhan Yesus mengutip kembali perjanjian lama. Ada tertulis artinya sudah ada tertulis. Sudah dituliskan terlebih dahulu. Engkau ini adalah iblis, harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Memang Tuhan Yesus tahu iblis tidak akan menyembah Allah, karena Allah telah dijadikan musuhnya. Memang Tuhan Yesus tahu bahwa tidak mungkin akan dilakukan oleh iblis bagian ini, berbakti kepada Allah yang menciptakannya ketika ia adalah Lucifer. Tetapi Tuhan menegaskan firman Tuhan ini, bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bukan Tuhan Allah yang menyembah dia atau menyembah iblis. Dan hanya kepada Dia atau kepada Allah sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara, penegasan ini bukan sekedar Tuhan Yesus membela diri dengan firman untuk tidak menyembah iblis. Bukan. Tanpa mengutip ayat ini pun kita percaya 100% iblis tidak mungkin mengalahkan Tuhan kita Yesus. Dan tidak mungkin Tuhan mau menyembah Dia kalaupun ayat ini tidak diungkapkan oleh Tuhan. Tapi ayat ini menegaskan karena bangsa Israel diungkapkan lewat firman ini kepada mereka, bahwa mereka harus menyembah Tuhan Allah mereka, bukan menyembah Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang lain.
seperti Dagon, Asitoret, dan sebagainya, Baal dan sebagainya, hanya menyembah Allah Bapa. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Karena Tuhan Allah yang melepaskan mereka dari penjajahan jasmani, perbudakan jasmani, penjajahan rohani, perbudakan rohani di Mesir. Diingatkan kembali oleh Musa. Diingatkan kembali juga oleh Yosua dan para tua-tua Israel. Juga nabi-nabi berikutnya. Harus beribadah hanya kepada Tuhan Allah mereka yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Membawa kepada tanah perjanjian yang berlimpah madu dan susu dan kemakmuran sampai saat ini. Dan hanya kepada Dia sajalah mereka harus berbakti. Ini menunjukkan penegasan yang luar biasa. Siapakah yang harus disembah? Beberapa tahun lalu saya bukan menciptakan, tidak ada manusia menciptakan, membuat merangkai ya dari materi yang sudah ada, dari not-not yang sudah ada. Ada judul lagu yang saya ingat, siapakah yang harus disembah? Pertanyaan ini sepertinya kok pertanyaan yang mudah dan main-main. Tidak, ini pertanyaan yang mendalam dan serius. Benarkah yang kita sembah ini adalah Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita? Demikian juga kepada Israel, benarkah mereka menyembah Allah mereka yang mereka di mana telah dikeluarkan dari tanah Mesir dengan peristiwa yang luar biasa dan yang terbesar adalah menyeberang laut yang dikeringkan oleh Tuhan. Dan tidak satupun bangsa di bumi ini dengan kecanggihan teknologi dapat melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menegaskan kepada iblis pun, engkau harus, artinya tidak bisa ditawar, menyembah Tuhan Allahmu. Yang mana? Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang Maha Pencipta. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah. Itu artinya hanya Dia. Itu sebabnya kenapa hukum Tuhan yang pertama adalah jelas. Tidak boleh ada ilah lain di hadapan Tuhan dalam wujud apapun. Allah itu Esa. Maka hanya Dialah yang disembah. Tidak ada Allah-Allah lain. Asitoret, Baal, Dagon dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan begitu murka ketika Musa turun dari gunung Sinai. Bangsa Israel sedang menyembah berhala, yaitu anak lembu emas yang berasal dari emas-emas mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat bagian ini, pertanyaannya, benarkah yang kita sembah hanyalah Allah kita? Hanyalah Tuhan Yesus kita, hanyalah Roh Kudus kita. Dan hanya kepada Dia sajalah, artinya tidak bisa ada yang lain, tidak boleh ada yang lain. Kita berbakti. Kata berbakti ini artinya memberikan segala sesuatu sebagai penghormatan. Tunduk dalam segala sesuatu. Berbakti artinya merupakan pelayanan juga. Berbakti artinya mengabdikan diri hanya kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat, yang telah mati dan bangkit untuk kita atas dosa-dosa kita, seperti dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati, bahwa Kristus telah dikuburkan dan telah bangkit untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ketika Rasul Paulus menyatakan ini sebagai Injil keselamatan dalam program kasih karunia Allah, dalam program kerajaan ada juga Injil keselamatan. Dalam 1 Petrus 3:18 Rasul Paulus menyatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal ini sajalah yang harus menerima bakti kita, yang harus disembah. Tidak ada yang lain. Apabila ada yang lain, apa saja, siapa saja, bahkan diri kita sendiri, itu berarti penyembahan berhala. Kalau Tuhan katakan satu Esa, Esa itu sebenarnya bukan artinya satu. Esa itu artinya satu saja. Karena itu dengan indah Tuhan menyatakan dalam Lukas 4 ayat 8. Dan hanya kepada Dia sajalah, hanya kepada Dia satu-satunya sajalah engkau harus berbakti. Demikian juga ketika Ia menyatakan kepada para murid dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun siapa saja yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku saja atau Yesus saja. Dalam aturan bahasa Yunani dan juga aturan bahasa Inggris, the one adalah satu. Tapi ada ungkapan the only one, hanya satu saja. Dan dalam lagu-lagu tertentu untuk penekanan, cuma aku saja, cuma satu saja, just the only one. Tidak boleh ada yang lain, apapun dan siapapun, dengan cara apapun dan alasan apapun dan dengan sikap bagaimanapun. Hanya yang boleh menerima penyembahan dan bakti adalah Tuhan Allah yang satu-satunya itu. Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya itu dan Roh Kudus yang satu-satunya itu. Itu sebabnya dengan indah Tritunggal dinyatakan di dalam 1 Petrus 3:18 dengan indah. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah Bapa. Dan Dia telah mati dalam keadaan sebagai manusia, tapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan diungkapkan kembali oleh kitab Ibrani pasal 10 ayat 10, 14 dan 15. Dalam ayat 10 dinyatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Dan karena kehendak Allah inilah kita yang percaya telah, bukan belum, dikuduskan, dipilih menjadi milik orang-orang surgawi, berasal dari sana, milik Tuhan. Dikuduskan, dipilih satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan ayat 14 menyatakan sebab oleh satu korban saja, yaitu korban Yesus Kristus, Ia telah menguduskan umat yang percaya kepadanya untuk selama-lamanya. Dan ayat 15 menutup dengan indah. Dan Roh Kudus menyaksikan tentang hal ini. Semuanya itu mengartikan bahwa orang-orang yang sudah percaya, sudah kudus, sudah pasti selamat. Orang-orang beriman, anak-anak Tuhan ini hanya boleh menyembah Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tidak yang lain. Tidak apapun yang lain. Dan hanya berbakti kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu yang menguduskan, memilih menjadi milik, menebus dari segala dosa, mengampuni dari segala dosa, dan memberikan kepastian keselamatan. Bukankah Tuhan kita menyatakan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang terlalu umum, ayat yang terlalu gampang dihafal, tapi tidak mudah mungkin dimengerti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa harus Tuhan Allah saja yang disembah? Kenapa harus Tuhan Yesus saja yang disembah? Kenapa hanya Roh Kudus yang disembah? Karena jelas mereka telah memberikan segala-galanya untuk menyelamatkan kita. Terkadang terjadi kekeliruan. Siapa yang berkorban, tapi kita berbakti kepada siapa? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjut kalau begitu. Benarkah dalam hidup ini, lewat perilaku kita, lewat kehidupan kita, lewat pola pikir, pola hidup kita, mungkin juga pola makan dan sebagainya, apakah kita memuliakan, kita beribadah, apakah kita berbakti, atau kita menyembah Tuhan Allah saja,
Allah Bapa kita, Yesus saja Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus kita saja? Ataukah ada yang lain? Berbicara hal ini dengan indah, Rasul Paulus mengungkapkan bagian yang banyak tidak diketahui orang. Apa arti penyembahan berhala? Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini berarti perbuatan dengan sifatnya. Sifat duniawi. Kita sudah belajar untuk khotbah yang minggu lalu bahwa dunia ini yang seperti apa yang dimaksudkan Tuhan. Hawa nafsu, nafsu jahat, kedagingan, kesombongan, keangkuhan diri. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja itu? Demikian. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dengan indah kalimat ini menyatakan berikut sebagai penutupnya, yang sama dengan penyembahan berhala. Ini artinya kalau kita memiliki sifat seperti ini, perbuatan seperti ini, kita tidak sedang menyembah Allah Bapa. Kita tidak sedang menyembah Yesus Kristus Juru Selamat. Kita tidak sedang menyembah Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kita. Tapi kita sedang menyembah berhala. Apa berhala kita? Keserakahan. Berhala kita adalah harta. Cuma mau punya sendiri, cuma mau banyak sendiri. Ambil punya orang, susah orang, bukan persoalan. Senang saya, itu adalah tujuan. Itu harta benda, itu kerakusan sifat itu yang menjadi Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya, hobi kita menjadi berhala. Kalau ada yang beribadah, berkesempatan beribadah, tapi hobi duluan, ingat baik-baik, saudara sedang menyembah berhala. Saya sedang menyembah berhala kalau itu yang kita lakukan. Nafsu jahat. Senangnya nyusahin orang, ngejahatin orang. Yang penting saya oke, bodoh amat dengan yang lain. Orang urus. Kalau orang menderita karena kita katakan IDL, itu derita lu. Kalau orang yang menuntut kita katakan EGP, emang gua pikirin. Semua ini sifat pemberhalaan. Siapa yang jadi berhala? Sifat kita, dosa kita, dan objek-objek lain yang merupakan keutamaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benarlah yang dikatakan oleh Tuhan, tidak boleh ada Allah ilah-ilah lain di hadapanku. Aku yang pertama, yang utama, dan satu-satunya. Di luar itu terjadi penyembahan berhala. Kadang-kadang alat-alat teknologi kita ini jadi berhala juga ya. Banyak orang kalau ibadah normal dulu, pegang HP, pendetanya pikir buka Alkitab elektronik. Ternyata baca WA. Yang masih muda-muda, kekasihnya mungkin bilang, jam berapa selesai khotbahnya? Kok lama banget? Dia bilang nih pendetanya kecil nih, cerewet, lama banget ilustrasinya. Kenceng-kenceng lagi khotbahnya, contohnya tajam-tajam tuh. Pendeta siapa? Tuh pendeta Tommy Dixon Raga tuh yang cerewet itu, yang di YouTube tuh kenceng banget tuh khotbahnya. PA-nya juga keras, lama. Begitu saya katakan, amin saudara. Mereka menjawab, amin. Itu pemberhalaan, pembohongan. Sedang WA tapi bilang baca firman Tuhan. Apakah saudara mengerti? Amin. Saudara siap melaksanakan? Amin. Padahal yang dibuka lain. Mendahulukan yang bukan Tuhan. Itulah penyembahan berhala. Bukan berarti kita hanya datang lihat patung, kita sembah patung. Datang ke pohon, kita pergi ke pohon, kita menyembah pohon. Itu bukan hanya itu saja penyembahan berhala. Atau pakai cincin jimat, digosok-gosok terus. Makin lama cincin di Jatinegara tuh jadi mengkilat. Bukan, benda-benda yang kita pakai juga bisa menjadi berhala. Kita datang dengan kemewahan. Seperti memamerkan emas ketika kita beribadah. Supaya orang melihat, waduh toko emas sedang berjalan. Kasihan orang-orang miskin, kata Rasul Yakobus. Penghinaan. Ketika benda-benda ini menjadi sorotan, kita senang. Ketika benda-benda ini menjadi ukuran sebuah harga diri kita, sebuah prestise kita, ingat, itu penyembahan berhala.
Lalu siapa yang menjadikan berhala? Emas bukan berhala, kecuali kita menjadikan itu alat pemberhalaan. Kekayaan bisa. Kesombongan kita karena kekayaan kita bisa kita jadikan menjadi berhala. Saudaranya susah, bodoh amat, nasib masing-masing. Saya susah dia nggak bantu, sekarang saya kaya raya, saya senang. Karena itu kenapa orang Kristen juga diajarkan untuk berdiakonia, berdonasi ria. Supaya tidak terjadi penyembahan berhala terhadap apa yang kita miliki. Mengagungkan anak. Waduh, anaknya kalau diceritain gak boleh kalah sama anak orang. Sadar, hati-hati. Penyembahan berhala juga bisa terjadi. Mengagungkan istri. Mengagungkan suami. Mengagungkan bisnis, usaha. Dengan menyingkirkan Tuhan di depan sebagai yang utama untuk dipuji dan disembah. Hati-hati. Itu sudah terjadi penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jelas Tuhan sudah menjelaskan. Dan kita mengambil kesimpulan. Untuk menjawabnya. Benarkah kita menyembah Tuhan? Saya harap Bapak Ibu Saudara dan saya, walaupun kita punya perasaan kita tidak tersinggung. Tapi ini Tuhan mau bertanya pada kita, benarkah aku yang engkau sembah? Benarkah aku adalah yang utama dan pertama dan nomor satu dan di depan dan di atas segalanya? Ataukah ada yang lain, orang dan benda-benda lain? Keinginanmu, sifatmu dan kelakuanmu. Zaman sekarang, hilang Alkitab orang tidak takut. Hilang dompet nggak bisa tidur. Zaman sekarang. Kalau nggak ada waktu untuk ketemu pacar rasanya mau mati. Tapi kalau nggak ada waktu untuk beribadah nggak apa-apa. Biasa saja. Masih ada hari lain untuk beribadah. Zaman sekarang. Kalau nggak pergi senang-senang. Wisata kemana-mana, tidak lihat dunia ini nanti mati, meninggalkan dunia ini, gak lihat dunia ini. Ibadah nanti aja. Online masih bisa, nanti ada rekamannya. Sekarang nih gereja bukan nomor satu. Saya ngeledek jemaat ini. Sampai saya dimarah oleh istri saya. Saya bilang kelihatan jemaat ini senang ya ada COVID. Gak ada ibadah langsung. Semua santai-santai ria. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Sebagai orang kudus, orang percaya anak Tuhan. Mari saya mengajak kita mengintrospeksi diri pribadi. Siapa yang nomor satu dalam hidup kita? Siapa yang utama dan siapa yang berada di depan? Dan tanpa itu saya rasanya mau mati. Tanpa Tuhan yang kita utamakan. Kita sembah, kita agungkan, kita puji, kita saksikan. Kita nomor satukan. Kita ceritakan, kita tampilkan ke depan. Terkadang banyak orang bersembunyi di balik kemuliaan Tuhan. Mudah-mudahan para hamba Tuhan dan para pendeta dan saya tidak demikian. Kita bersembunyi di balik kemuliaan Tuhan. Itu juga penyembahan berhala bagi diri sendiri. Kalau bukan Tuhan yang diutamakan. Petrus ketika melayani Kornelius. Kornelius datang menyembah dia. Dan Petrus kaget dan sedikit menghardik beliau. Padahal Kornelius itu orang penting. Kepala pasukan khusus Italia. Dia bilang, bangun, aku bukan Tuhan. Aku diutus Tuhan untukmu. Memperdengarkan Injil kepadamu dan keluargamu. Supaya engkau selamat dan keluargamu juga demikian. Paulus dan Barnabas diperlakukan seperti dewa Zeus. Bagi Paulus.
Ketika disembah oleh orang-orang, bukan, kami bukan Tuhan. Tuhan yang akan kami beritakan, yaitu Yesus Kristus. Yang telah dinubuatkan, yang telah dijanjikan. Dan menjadi juru selamat. Yang akan membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang tidak kamu dapatkan dari hukum manapun, termasuk hukum Taurat. Petrus sama dengan Paulus menolak penyembahan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tahu benar yang harus disembah, yang harus dibakti hanyalah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Juru Selamat. Dan yang memberikan kepercayaan pada mereka untuk melayani. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berwaspadalah kita supaya kita dapat menjawab, benarkah dalam hidup ini saya lebih banyak menyembah Tuhan atau menyembah orang, menyembah diri sendiri atau benda-benda kesayangan kita, hobi kita, kesukaan kita dan sebagainya. Benarkah dalam hidup ini Tuhan Yesus nomor satu sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan kita, atau kita lebih menyelamatkan kedagingan kita, keinginan kita, cita-cita kita, ambisi kita, keluarga kita, koneksi kita, orang-orang tertentu bagi kita, ataukah Tuhan Yesus yang nomor satu? Benarkah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita menjadi oknum yang utama dalam menggerakkan hidup kita, pikiran kita, kelakuan kita, bisnis kita, pelayanan kita, keluarga kita? Ataukah roh-roh lain, roh kerakusan, roh kesombongan, dan roh egois? Mari kita berintrospeksi diri. Supaya Tuhan dengan sukacita akan berkata, hai iblis, lihatlah anak-anakku. Mereka hanya menyembah aku dan hanya berbakti kepadaku. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menggugah kita. Bahwa firman Tuhan tidak hanya untuk saudara, untuk saya juga. Terkadang talenta-talenta kita juga menjadi penyembahan berhala buat kita. Merasa lebih hebat dari yang lain. Dan itu terjadi di Korintus. Ketika semua orang mengejar-ngejar bahasa lidah atau bahasa roh. Ungkapan dalam bahasa Indonesia, Alkitab demikian bahasa roh. Tapi sebenarnya bahasa lidah. Tertulis dalam bahasa Yunani, glossolalia. Menjadi sebuah primadona. Dan mengatakan, saya punya sesuatu yang membuat saya lebih hebat dari yang lain. Tuhan katakan apa? Kalau semua berbahasa lidah, tidak ada yang menafsir. Ngegeraung semua, gak karu-karuan, orang tidak percaya lewat. Kamu dibilang orang gila. Semua merasa hebat. Tidak heran kalau zaman ini pernah terjadi dulu kan. Kalau orang punya bahasa lidah merasa lebih dewasa rohani. Lebih bertumbuh, lebih hebat rohani daripada yang lain. Semua ini terjadi lebih lagi di abad modern ini. Dengan peralatan-peralatan canggih. Dengan benda-benda mewah. Dan itu menimbulkan keangkuhan yang sama dengan menyembah diri sendiri. Menyembah benda-benda itu, bukan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Dan kita percaya Roh Kudus akan menolong kita. Kembali ke fitrah dan citra kita. Kita hanya akan menyembah. Hanya, cuma saja menyembah Allah Bapa kita. Menyembah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan kita sekali dan sampai selama-lamanya. Menyembah Roh Kudus yang telah dimeterkan dalam hati kita sebagai pelindung dan penjaga keselamatan kita abadi kekal. Dan tidak pernah melepaskan kita dari Bapa. Kita tinggalkan semua yang mau menyingkirkan Allah Tritunggal kita. Siapapun dan apapun. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua untuk hal ini. Karena penyembah-penyembah Allah dalam kebenaran diperlukan di zaman yang rusak seperti ini. Supaya ada banyak manusia melihat hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Juru Selamat satu-satunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya tidak terjadi penyembahan berhala. Dengan ungkapan baik sengaja maupun tidak. Dengan halus maupun nyata.
Kami hanya mau menyembah dan berbakti kepadamu ya Allah Bapa yang telah berkehendak menyelamatkan kami dalam Tuhan Yesus Kristus, menguduskan kami sekaligus selama-lamanya oleh persembahan tubuhnya dan meterai Roh Kudus yang menjadikan kami milik-Mu kudus abadi kekal. Kami hanya akan menyembah Engkau Allah Tritunggal. Kami hanya akan berbakti atau memberikan diri kami mengabdi kepadamu dalam segala segi kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar tidak terjadi penyembahan-penyembahan berhala halus, tidak kelihatan, samar, supaya kami hanya nyata di dalam hidup ini menyembah Engkau Allah Bapa surgawi yang sudah menyediakan surga bagi kami, dan Tuhan Yesus Kristus yang membawa kami kepada Bapa dan Roh Kudus yang menjaminnya. Kami berdoa untuk umat-Mu dalam Gerika atau Gereja Injil Karunia Philadelphia, juga Makedonia dan pos-pos yang lain. Kiranya mereka, saudara kami, mendengarkan bagian ini, sehingga tidak ada dalam diri kami semua mengagungkan, menyombongkan, meninggikan, menomorsatukan, mendahulukan, mengutamakan kami atau siapapun dan apapun, tapi hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, termasuk pelayanan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang takut Tuhan buat berani menghadapi situasi kondisi hidup saat ini, dan yang ragu Tuhan buat percaya. Semua tim pelayanan kami Tuhan, anak-anak muda-Mu ini yang telah Engkau persatukan sebagai angkatan muda yang menyembah dan berbakti kepadamu, yang membuat semua acara ini terlaksana dengan baik dan mengisi rohani semua orang kudus, orang percaya, bahkan bersaksi bagi dunia. Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan segala sesuatu bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang juga telah memberikan persembahan kasih, baik langsung maupun transfer. Tuhan, bukan uang yang kami pikirkan, tetapi bakti mereka kepada Tuhan dalam bentuk pelayanan dan pemberian. Tuhan, berilah berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Terpujilah Engkau Allah Bapa surgawi, Juru Selamat kami Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hanya Engkau Tritunggal sajalah kami menyembah. Hanya kepada Engkau Tritunggal Allah kami, yang dimana kami membaktikan, mengabdikan diri sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita memuji dengan bersuka cita. Selamat di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Dialah juru selamat kita, dialah kota benteng kita. Haleluya. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Katakan lagu merdu mengalun, bergema selamanya sampai ke ujung dunia, masyurkan kasih-Nya. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya, amin. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu mengalun, bergema selamanya sampai ke ujung dunia, masyurkan kasih-Nya. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya, amin. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Jemaat kudus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan memohon berkat Tuhan, dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerimanya. Allah Bapa surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, mengayomi dan melindungi saudara dan saya dari saat ini untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan Tuhan Yesus. Ibadah kita telah selesai. Saudara, untuk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.